Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khaliful Aziz dan RP 5601221135. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah manajemen laboratorium. Di sini manajemen laboratorium. Sebelumnya saya perkenalkan kembali saya Khaliful Aziz dan RP 5601221135. Topik pembahasan yang akan kita jelaskan pada kali ini adalah pertama deskripsi mata kuliahnya, kemudian capaian pembelajaran kuliah yang ditekankan pada mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dan pokok bahasan apa saja yang dipelajari pada mata kuliah. Oke, selanjutnya deskripsi mata kuliah. Jadi seperti namanya manajemen laboratorium adalah mata kuliah yang membahas tentang bagaimana manajemen suatu laboratorium. Mata kuliah ini mempelajari pengelolaan laboratorium secara umum sesuai standar ISO/IEC 17025/2017. Di sini fokus pada organisasi dan sistem manajemen laboratorium di bidang sains dan analitika data. Jadi sesuai dengan fakultas kita, FSAD, kemudian didesain untuk mahasiswa fakultas sains agar memahami tata kelola laboratorium secara modern, tata kelola laboratorium secara modern. Kemudian capaian pembelajaran lulusan, jadi di sini terdapat 3 CPL, capaian pembelajaran lulusan. Untuk pertama,
yaitu sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika, integritas, dan kemampuan kepemimpinan dan inovasi. Jadi dari mata kuliah ini diharapkan dapat mencerminkan sifat-sifat tersebut, nilai-nilai tersebut. Kemudian CPL kedua, mengkaji ilmu fisika, mengambil keputusan logis, kritis, sistematis, dan ilmuwan dalam tugas individu atau kelompok. Jadi pada mata kuliah ini eh, mengkaji ilmu fisika, khususnya pada laboratorium. Di sini juga terdapat tugas-tugas individu dan tugas-tugas kelompok. Kemudian untuk CPL ketiga yang masuk pada sebelum mentat, yaitu bertanggung jawab untuk menerapkan teknologi informasi untuk mendukung pengolahan data secara aman dan terstruktur. Kemudian tiga, capaian pelajar mata kuliah. Jadi terdapat 5 capaian yang akan dicapai pada mata kuliah ini, yaitu memahami sistem standar laboratorium dan kalibrasi alat. Jadi di sini kita bersama mencoba untuk memahami sistem laboratorium sesuai standar bagaimana dan kalibrasi alatnya. Kemudian memahami jenis laboratorium, jadi laboratorium jenisnya apa saja sesuai dengan manajemen ISO/IEC 17005 2017. Kemudian menguasai penanganan bahan beracun dan berbahaya, mengetahui keselamatan kerja dan risiko dalam aktivitas laboratorium, dan menguasai keterusan dan sistem dokumentasi dalam laboratorium. Jadi bahan beracun dan berbahaya harus kita ketahui, termasuk keselamatan kerja dan risiko dalam aktivitas laboratorium. Dan terakhir, sistem dokumentasi yang ada dalam laboratorium, masuk sistem inventarinya. Ketiga, pokok bahasan mata kuliah manajemen terpenting. Jadi ini adalah bahasan-bahasan atau materi apa aja yang diajarkan pada mata kuliah manajemen terpenting. Ya, terdapat 8. Pertama, pengertian dasar laboratorium, keselamatan kerja di laboratorium, penanganan bahan beracun dan berbahaya, pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, kemudian ada persyaratan teknis dan persyaratan mutu, laboratorium, pengujian dan kalibrasi, ketidakpastian pengukuran, sistem dokumentasi, dan keterusan pengukuran, dan terakhir sistem inventari laboratorium. Untuk pertama, pengertian dasar laboratorium. Jadi, apa itu laboratorium? Laboratorium adalah fasilitas untuk eksperimen, penelitian, dan pengujian ilmiah. Jadi, di situ laboratorium kita dapat melakukan eksperimen, penelitian, maupun pengujian ilmiah. Biasanya digunakan untuk menilai fenomena fisika, kimia, atau biologi melalui eksperimen praktis. Jadi, teori-teori yang kita diajarkan di mata kuliah lain, di kelas, dipraktekkan di laboratorium itu sendiri. Khususnya di fisika, kimia, dan biologi. Namun, laboratorium tidak hanya terpaku pada eh, eksperimen praktis mata eh, bidang-bidang tertentu, tapi juga dapat dilakukan lebih luas seperti pengujian alat dan bahan makanan dan lain sebagainya. Kemudian, jadi apa fungsi laboratorium? Seperti sebelumnya untuk pembelajaran, seperti tadi mempraktekkan, terus eksperimen, kita bereksperimen tentang banyak hal, penelitian dan pengujian. Penelitian di sini eksperimen seperti kita melakukan percobaan yang sesuai yang ses- pembelajaran dan peng- jadi pembelajaran yang sudah kita lakukan kemudian kita eksperimenkan, kita uji bagaimana eh, bagaimana teori dari eksperimen tersebut. Untuk penelitian sendiri bisa digunakan untuk mungkin suatu hal yang baru, suatu hal yang inovasi dan lain sebagainya. Untuk pengujian biasanya digunakan untuk menguji bahan bahan-bahan makanan untuk dan sebagainya agar dapat dikonsumsi dengan aman. Apa saja jenis laboratorium seperti disebutkan sebelumnya, jadi sesuai dengan fungsinya, ada beberapa jenis laboratorium seperti laboratorium eksperimen, ek- penelitian, kalibrasi, dan pengujian. Jadi untuk eksperimen seperti laboratorium yang ada di Departemen Fisika, penelitian juga ada di Departemen Fisika, biasanya eksperimen untuk mahasiswa tahun pertama atau mungkin SMA dan SMP, penelitian biasanya untuk mahasiswa akhir,
S1 dan S2 dan S3. Untuk kalibrasi biasanya digunakan seperti mengecek alat dan sebagainya untuk pengujian seperti yang disebutkan untuk menguji kandungan bahan makanan agar sehat untuk agar aman untuk dikonsumsi. Kemudian bahasan kedua itu keselamatan kerja di laboratorium. Jadi safety is key. Eh, Seperti yang kita tahu, keselamatan adalah hal yang utama dan kunci dalam di laboratorium. Banyak hal-hal yang mungkin berbahaya bagi tubuh sehingga kita perlu keselamatan kerja di laboratorium itu sendiri. Seperti menggunakan alat pelindung diri saat melakukan kegiatan laboratorium. Saya itu juga harus diadakan prosedur kecelakaan dalam laboratorium. Bagaimana prosedur kalau ada misalnya ada kecelakaan, ada bahan berbahaya yang terkena tubuh kita, itu harus ada prosedur agar eh, dapat mencegah hal-hal yang semakin buruk terjadi. Namun, eh, selain prosedur kecelakaan setelah terjadi, kita juga perlu melakukan membuat pencegahan, prosedur pencegahan kecelakaan dalam laboratorium. Supaya kecelakaan-kecelakaan dapat terhindarkan, kita juga perlu melakukan prosedur pencegahan kecelakaan. Nextnya adalah penanganan bahan beracun dan berbahaya. Jadi, seperti disebutkan sebelumnya, pada laboratorium seringkali terdapat bahan beracun ataupun berbahaya yang dapat memberikan dampak buruk pada kita sendiri sebagai orang yang ada di laboratorium. Nah, caranya agar dapat memahami dan terhindar dari ancaman bahaya dari bahan-bahan tersebut, kita dapat melakukan identifikasi bahan-bahan berbahaya ataupun beracun. Dari situ kita dapat mencegah dan tahu bagaimana cara menangani bahan tersebut agar tidak terhindar dari ancaman-ancamannya. Saya itu juga prosedur prosedur dari menggunakan bahan-bahan tersebut dan penanganannya. Jadi setelah kita identifikasi, kita tahu bahan-bahan tersebut bahaya dan kita juga harus tahu bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara membawanya, penanganannya, dan apabila terkena kita juga harus tahu cara penanganannya. Selain itu, karena ini bahan beracun dan berbahaya, kita juga perlu tahu bagaimana cara membuang bahan-bahan tersebut agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Walaupun misalkan kita terhindar, tapi lingkungan kita jadi ikut terdampak, ujung-ujungnya tetap berbahaya, tetap merugikan diri kita juga. Jadi mekanisme hubungan bahan-bahan beracun juga perlu diperhitungkan, dipastikan baik-baik saja. Kemudian, topik selanjutnya adalah sistem standarisasi laboratorium. Agar laboratorium itu dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan standarisasi laboratorium. Standarisasi laboratorium sendiri yaitu prosedur operasi laboratorium yang banyak. Baik, jadi standar atau minimum penilaian, minimum hal yang harus ada di laboratorium agar laboratorium itu dapat berjalan dengan baik. Misalnya seperti prosedur, alat dan bahan, eh, sarana dan prasarana, itu semua tercantum pada sistem standarisasinya. Nah, standarisasi dapat berstandar atau disesuaikan dengan yang ada di nasional hingga internasional. Jadi kita dapat melakukan standarisasi laboratorium kita sesuai standar nasional dan internasional agar laboratorium kita dapat dipercaya. Dengan laboratorium kita dapat percaya, meningkatkan kepercayaan eksternal ke laboratorium kita agar laboratorium kita jadi semakin baik. Selanjutnya adalah persyaratan teknis dan mutu laboratorium. Jadi standarisasi tersebut juga sambung ke mutu laboratorium itu sendiri. Jadi apa yang harus diutamakan, dipastikan baik-baik saja yaitu kelayakan, prosedur, dan kalibrasi. Tiga hal ini harus ada pada alat, bahan, dan lingkungan. Jadi kita harus memastikan kelayakan alat, bahan, dan lingkungan pada laboratorium agar laboratorium memenuhi mutu yang baik. Saya itu juga prosedur alat dan penggunaan alat, prosedur pemakaian bahan, prosedur di laboratorium itu sendiri,
bagaimana cara melakukan percobaan, bagaimana cara melakukan kegiatan di laboratorium itu juga perlu dibuat prosedurnya agar teknis dan mutu laboratorium dapat terjaga dengan baik. Selain itu, kalibrasi juga dilakukan agar alat-alat tersebut dapat terjaga mutunya dengan baik. Kemudian, tahap selanjutnya dulu dokumentasi dan ketulusan pengukuran. Jadi, salah satu bentuk laboratorium baik adalah dokumentasi atau hal-hal yang sudah dilakukan di laboratorium dapat terdokumentasi atau tersimpan, tercatat dengan baik. Jadi kita perlu menyimpan hasil catatan percobaan seperti hasil percobaan, laporan percobaan, dan sebagainya didokumentasikan, dicatat, direkap agar dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk selanjutnya dan menjadi laporan laboratorium sendiri. Selain itu juga pengukuran yang eksperimen yang dilakukan pada laboratorium juga dapat ditelusuri sesuai standar yang digunakan. Jadi laporan yang baik, pengukurannya dapat ditelusuri dan standar hasil yang standar yang digunakan. Dari situ hasil uji kita dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, walaupun alat dan bahan maupun lain sebagainya kita pastikan prosedur sudah dipastikan baik, namun tetap kita harus mempertimbangkan ketidakpastian pengukuran. Jadi ketidakpastian pengukuran adalah variasi hasil pengukuran karena berbagai faktor. Jadi pengukuran yang kita lakukan seperti tidak menghasilkan hasil yang bervariasi banyak hal sehingga hal itu tidak pasti. Nah, hal tersebut dapat dikarenakan berbagai faktor seperti dari kesalahan manusia, alat dan alatnya yang mungkin tidak optimal dan lingkungan seperti keadaan lingkungan. Misalkan lingkungan yang terlalu dingin atau lingkungan yang terlalu panas itu juga berpengaruh pada pengukuran yang kita lakukan. Nah, untuk mensiasati hal tersebut agar hal tersebut tetap agar hasil eksperimen kita dapat tetap tervalidasi, maka kita menggunakan perhitungan ketidakpastian. Selanjutnya adalah sistem inventari laboratorium. Jadi eh, kita juga perlu mempertimbangkan inventory atau penyimpanan laboratorium tersebut, seperti memastikan alat dan bahan tercatat dan dapat digunakan setiap saat. Jadi kita harus memastikan alat dan bahan itu siap digunakan setiap saat. Selain itu juga, jadi kita harus mengelola stok bahan agar misalnya akan habis, kita perlu mempertimbangkan untuk merestock kembali sebelum bahan-bahan tersebut habis. Selain itu juga menjaga alat dalam kondisi baik, jadi alat dapat selalu digunakan dengan kondisi yang layak dan siap pakai. Selain itu juga kita perlu melakukan rencana pengembangan laboratorium. Jadi laboratorium kita tidak hanya stuck di situ-situ saja, tapi juga dapat berkembang ke arah yang lebih baik dengan rencana pengembangan. Sistem inventory ini biasanya sudah ada software atau website atau yang lain, jadi kita dapat mensinkronkan dengan software support tersebut dengan laboratorium kita. Jadi kita dapat otomatis langsung terintegrasi di sistem sistem inventari seperti itu. Jadi manajemen laboratorium yang efektif mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian. Jadi manajemen laboratorium kita perlu memanage laboratorium kita agar kegiatan yang dilakukan di dalamnya, baik pendidikan, penelitian, pengujian, dan lain sebagainya dapat berjalan secara efektif. Selain itu, dalam laboratorium juga perlu dipastikan keselamatan sumber daya manusianya dari bahan-bahan beracun dan berbahaya, dan selain itu juga pengelolaan bahan dan alat, sistem inventarinya, selain itu dokumentasi hasil percobaan juga harus dicatat, harus selalu diperhatikan agar laboratorium tetap dapat dipercaya.
Selain itu juga standarisasi dan mutu eksperimen sangat penting untuk menghasilkan data yang valid. Jadi manajemen laboratorium kita harus memiliki standar yang pasti, prosedur yang baik, agar laboratorium kita dapat dipercaya, dapat menghasilkan data yang valid dan dipercaya oleh pihak luar. Jadi sekian pemaparan saya tentang mata kuliah manajemen laboratorium. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.